Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sahabat Badan Sistem Informasi sekalian yang berbahagia, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, yang alhamdulillahirabbil alamin Allah masih bersamakan kita di forum hari Kamis di Teh Talk pekan ini insyaallah. Salam dan salam semoga tercurah senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini kita ingin mencoba untuk sedikit lebih jauh mengenal bagaimana kemudian Islam sebagai sesuatu yang kita sampaikan setiap pekannya ini ternyata tidak hanya berkait tentang masalah personal saja, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. No, ternyata kemudian di sana juga ada hubungan kita dengan orang lain yang juga diatur di dalam Islam, dan juga hubungan kita dengan diri kita sendiri dengan wujud kemudian kita memberikan makanan halal di dalam diri kita, memberikan pakaian yang sesuai hukum syara dan seterusnya. Sehingga dari sini kemudian kita melihat bagaimana kemudian kompleksitas Islam yang luar biasa, yang kemudian dengan kompleksitasnya itu memungkinkan Islam itu kemudian kompatibel di banyak hal, gitu ya. Kompatibel di banyak hal, kompatibel di seluruh bagian kehidupan kita. Saya seringkali kalau bicara mengenai IT itu melihat dampaknya ke masyarakat dalam bentuk dalam apa namanya, bentuk yang berbagai macam di berbagai macam bidang gitu ya. Jadi paling asik itu bicara mengenai bagaimana dampak teknologi terhadap ekonomi, dampak teknologi terhadap bidang sosial, dampak teknologi terhadap politik, itu menjadi kajian-kajian yang menarik. Loh, kenapa kemudian IT bisa masuk ke sana? Kenapa kemudian itu menjadi sebuah kajian yang menarik gitu ya. Karena kemudian berbicara mengenai aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial itu tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana kemudian masuknya teknologi hari ini. Dan kemudian ada satu hal lagi, bahwa teknologi, kemudian aspek-aspek di tengah masyarakat tadi, dan satu lagi Islam ini menarik sesuatu, menjadi sesuatu yang kita lihat saling berkelindan gitu ya. Bahwa bicara mengenai kondisi masyarakat tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana Islam mengatur masyarakat, dan bagaimana kemudian teknologi diimplementasikan di masyarakat, Islam juga mengaturnya, sehingga Islam ini betul-betul bisa masuk kemana-mana. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salah satu ayatnya berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka kemudian Allah akan membukakan berkah yang datangnya dari langit dan bumi. Syaratnya nampaknya dari ayat ini kita bisa melihat ada dua itu. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, yang kemudian kita melihatnya sebagai sesuatu yang komprehensif di dalam kehidupan kita. Amanu wattaqau itu tidak hanya dalam perspektif pribadi, tetapi juga dalam perspektif masyarakat dan negara. Sehingga menarik ketika kita bicara politik, bicara ekonomi, bicara sosial, tidak kita lepaskan dari Islam, tidak kita lepaskan dari teknologi, tidak kita lepaskan dari faktor-faktor tadi, sehingga betul-betul kita akan bisa menjalani kehidupan di dalam sebuah koridor Islam yang utuh. Islam yang kemudian bidang-bidangnya saling kompatibel satu dengan yang lain, Islam yang kemudian insya Allah menjadi solusi atas seluruh bagian kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan setiap diri kita menjadi orang-orang yang insya Allah bertakwa kepada Allah, berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita, keseharian kita, dalam kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, dalam kemudian memastikan bahwa hidup kita sesuai dengan apa-apa yang menjadi ketentuan Allah, sehingga kemudian nantinya kita akan memiliki hujah ketika kita kembali kepada Allah, dan kita dapat mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita perbuat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita. Di dalam akhir ayat surat Al-Fajr kita
sudah seringkali dijelaskan oleh eh, para alim bahwa kemudian kita perlu untuk berjuang agar kita menjadi orang-orang yang diridhai Allah dan nanti kembali kepada Allah itu dengan jiwa yang ridho. Ini yang harapannya kemudian kita betul-betul di dalam kehidupan kita mempelajari betul apa yang menjadi keridhaan Allah, sehingga Allah nantinya akan ridho dengan kita. Kemudian kita juga menjadi individu-individu yang insya Allah paham dengan ketetapan-ketetapan Allah, sehingga kemudian kita akan ridho ketika nantinya kembali kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.